Salam filsafat kepada para pecinta hikmat. Pada video ini saya ingin membahas mengenai kesadaran diri atau dalam bahasa Inggrisnya self-awareness. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk bisa menyadari perasaan dan pemikiran dirinya sendiri, untuk dievaluasi dalam harapan mendapatkan pemahaman lebih mengenai diri kita sendiri. Socrates pernah mengatakan kutipan yang singkat tapi berarti, yaitu "Know thyself". Ini memiliki makna di mana kita perlu mengetahui diri kita sendiri dengan mengetahui sikap kita, perasaan, pemikiran, kekuatan, serta kelemahan kita. Dengan mengetahui atau menyadari diri sendiri, kita bisa belajar hal baru dan ngertiin tentang diri kita lebih lagi. Semakin orang itu memahami dirinya sendiri, maka semakin orang itu bisa menguasai dirinya sendiri. Dan semakin dirinya terkuasai, semakin kecil kemungkinan orang tersebut membuat keputusan yang salah. Ingat, semakin kecil kemungkinannya. Jadi, tetap ada kemungkinan orang tersebut pada akhirnya membuat keputusan yang salah, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi tetap bisa dibilang bahwa keuntungan yang didapat oleh seseorang yang memiliki kesadaran diri adalah besarnya kemungkinan orang tersebut bisa membentuk perilaku-perilaku baru yang lebih baik dibanding perilaku-perilaku sebelumnya yang menyimpang atau tidak baik. Biasanya kata-kata yang dipakai sama masyarakat pada umumnya dalam konteks kesadaran diri adalah ngaca atau introspeksi diri. Kadang-kadang juga ada yang pakai istilah evaluasi diri. Kata-kata itu udah biasa kita dengar kalau misalnya ada teman-teman atau kita berbuat salah. Pasti tidak akan lepas dari peringatan seperti ngaca atau introspeksi diri. Kalau peringatan ngaca itu memang lebih mengarah kepada seseorang yang perlu terlebih dahulu menyadari kekurangan dirinya sebelum dia bisa menilai orang lain. Contohnya ada si A, ngatain si B sombong. Karena si B suka mempamerkan kemampuan nyanyi vokal tingginya, tapi rupanya si A juga punya kebiasaan pamer barang mewah. Nah, kalau contohnya gini, si A memang memiliki kebebasan buat menyampaikan opini. Tapi opini ini tidak dapat dijustifikasi karena opini tersebut berkontradiksi terhadap kelakuan si A. Karena si A mengemukakan kalau si B sombong, seolah-olah kesombongan itu salah. Padahal secara tidak sadar si A pun mengadopsi perilaku yang sama. Dan siapa tahu si B bukan berniat untuk pamer, tapi hanya ingin sharing mengenai bakatnya dalam bernyanyi vokal tinggi. Kalau memang konteksnya begini, baik si A maupun si B bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Baik sharing mengenai material mewah yang dimiliki si A, maupun skill hebat yang dimiliki si B. Maka, si A seharusnya tidak perlu meributkan permasalahan kesombongan. Karena kesombongan itu juga menjadi persepsi yang dibentuk dari pengamat tersebut. Kalau pengamat melihatnya dengan persepsi negatif, maka kesimpulan akan menjadi negatif. Dan sebaliknya. Jadi itulah saat yang tepat kalau ada yang pakai istilah ngaca. Alat untuk ngaca adalah humility atau kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita dapat menurunkan ego kita untuk memahami pola pikir kita sendiri. Dengan memahami pola pikir sendiri, kita bisa mengidentifikasikan apa yang membuat pola pikir kita bias dan bagaimana kita bisa melihat permasalahan atau situasi tertentu secara objektif supaya ide yang dibentuk dari pemikiran kita juga jernih dan adil. Dengan demikian, kita bisa ngaca dulu untuk mencegah memberikan penilaian yang keras terhadap orang lain. Dan ada juga istilah dipakai seperti introspeksi diri. Istilah ini lebih mengarah kepada orang yang memiliki masalah dan rupanya akar dari permasalahan tersebut terletak pada perilaku orangnya sendiri. Contohnya si A, dia kesusahan mau dapetin pertolongan dari teman-temannya, bahkan teman-temannya ngindarin untuk ngobrol sama si A. Imbasnya si A kesepian. Nah, di sini si A dapat mengintrospeksi dirinya sendiri. Kenapa kok orang kayaknya jahat amat ngejauhin si A, padahal si A itu di saat itu dia nggak merasa salah. Karena si A mungkin belum sadar terhadap perilaku dirinya sendiri yang mungkin dipandang orang lain tidak baik. Pada saat si A memeriksa perilakunya, si A akan mempelajari hal baru yang mungkin si A tidak sadar sebelumnya. Kalau si A misalnya emosian, bahasanya cenderung kasar dan cetus,
dan suka asal ceplas-ceplos ke arah personal orang. Sehingga, menurut orang-orang, si A dipandang tidak sopan. Nah, titik kesadaran ini mungkin membuat si A malu terhadap dirinya. Akan tetapi, ini titik cerah untuk memulai perkembangan karakter si A. Dari kesadaran ini, si A dapat memulai membentuk sikap baru yang bisa menjaga dirinya untuk tidak emosian, berbicara dengan sopan, mengetahui area personal yang tidak boleh dibahas, dan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi inilah pentingnya kesadaran diri dalam kehidupan kita. Tanpa adanya kesadaran diri, karakter kita sulit buat bertumbuh. Karena kita nggak merhatiin perilaku-perilaku kita yang rupanya merugikan kita sendiri. Cara untuk menerapkan kesadaran diri sebenarnya gampang. Bagian yang susahnya itu, mengakui apa yang kita sadari mengenai diri kita itu salah. Karena kita mempunyai ego yang berusaha untuk melindungi gengsi kita. Jadi kalau kita sedang menerapkan kesadaran diri, kita perlu pakai kerendahan hati untuk bisa mengakui kesalahan perilaku kita sendiri. Dengan kerendahan hati, bukan berarti kita menganggap diri kita rendah, tapi kita mencoba untuk bisa adil kepada diri kita sendiri dengan melihat kekuatan dan kelemahan kita dengan imbang dalam proses kesadaran diri ini. Kalau kita menemukan kekuatan kita, bersyukurlah dan gunakan kekuatan ini sebagai pemicu kepercayaan diri kamu. Justru bagus buat kamu bila kamu memiliki kepercayaan diri berdasarkan kekuatan kamu. Karena kepercayaan diri dapat memicu niat kita untuk hidup. Tapi juga harus tetap dijaga porsinya. Jangan terlalu berlebihan kepercayaan dirinya, supaya jangan sampai kepercayaan diri kita melampaui kemampuan nyata kita. Saat kita melihat kelemahan kita, perlu kita akui kelemahan kita dan kita perlu membentuk habit baru untuk mengganti habit yang lama. Ketika dari hari ke hari mulai diterapkan habit barunya dengan komitmen, pada akhirnya kita akan bertumbuh secara karakter. Untuk menutup pembahasan ini, saya akan membacakan quotes dari Aristoteles mengenai kesadaran atau mengetahui diri sendiri. Saya mengutip, "Knowing yourself is the beginning of all wisdom." Kutipan selesai. Terima kasih kepada para pencinta hikmat yang udah nonton video ini. Silahkan komen kalau kalian ada rekomendasi atau usulan tentang topik-topik pembahasan selanjutnya. Kalian juga boleh komen di sini untuk berdiskusi mengenai topik kesadaran diri, like kalau kalian menyukai video ini, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya mengenai filosofi. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya di Majelis Filosofi Esai.